Warta Lisan Gereja Kristen Indonesia Juwana, Minggu 14 Juni 2020. Selamat berjumpa, Bapak Ibu dan Saudara-saudari kekasih Tuhan. Majelis Jemaat GKI Juwana mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu tanggal 14 Juni 2020 secara online. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari membutuhkan pelayanan dari GKI Juwana, kami mohon untuk menghubungi Majelis Jemaat. Buku nyanyian jemaat yang dipergunakan pada kebaktian hari ini menggunakan nyanyian dari Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat. Persembahan hari ini, persembahan yang dilaksanakan hari ini menggunakan 2 kontak persembahan masing-masing untuk dana gereja dan DPPJ. Ulang tahun, saudara kita yang berulang tahun pada pekan ini adalah pada tanggal 14 Juni, Ibu Woro Prihadiningsih, Ibu Ripka Dwi Astuti, Saudari Betista Sukma Cahayaning Tias. Tanggal 18 Juni, Bapak Bernard FW, anak Yunike Lydia Rachel Riane. Tanggal 20 Juni, Saudara Matthew. Majelis Jemaat, anggota jemaat dan simpatisan GKI Juwana mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan saudara. Khotbah kita pada hari ini adalah diutus menghadirkan tanpa tanda kerajaan Allah yang akan dilayankan oleh Pendeta Robinson dengan bacaan pendukung berdasarkan leksionari yang dipergunakan GKI seperti terpampang dalam papan liturgi, yaitu bacaan Injil Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Saatnya kita bersaat teduh. Panggilan beribadah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari kekasih Tuhan, setelah merayakan Minggu Trinitas, hari ini kita memasuki Minggu Biasa, di mana kita merayakan kehidupan sehari-hari dalam tuntutan kasih Allah yang mengasihi umat dan memberdayakan umat untuk menjadi utusan di tengah dunia. Maka dari itu, marilah kita bersukacita di dalam Tuhan, sebab Dia yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita, juga mengutus kita untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah di dunia ini. Kita berdiri untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui PKJ 2, Mulia, Mulia namanya.
Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, kebaktian minggu ini kita kuduskan karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sungguh kita bersyukur pada saat ini dapat bersekutu bersama di dalam kebaktian minggu biasa setelah Minggu Trinitas di minggu yang lalu kita rayakan bersama-sama. Sungguh keselamatan adalah anugerah terbesar dalam hidup dan kehidupan kita. Bahkan melalui anugerah itu, kita kemudian dilibatkan menjadi utusan Kristus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah di dunia ini. Maka dari itu pikiran, perkataan, dan perbuatan seyogyanya dapat menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan tugas panggilan itu. Mari kita memperhatikan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lengkap Kidung Jemaat 103 bait 1 dan 4. Kasih Tuhan, kadangkala kita lalai dalam melakukan tugas panggilan perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Terutama di tengah situasi yang sedang tidak menentu karena pandemi COVID-19 ini. Hati kita, pikiran kita cenderung lebih mudah dikuasai oleh karena ketakutan, kecemasan. Kita menutup hati. Tidak ada lagi gairah mengerjakan panggilan kita, bahkan kita jatuh pada tindakan dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka dari itu marilah kita merenungkan akan keberadaan diri kita. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hadir mewujudkan tanda kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan, sudah selayaknya kami terlibat dalam tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada kami. Namun oleh karena diri kami
yang terbatas. Oleh karena diri kami yang bertindak semaunya diri sendiri, bahkan ego kami lebih ketimbang pada kehendak-Mu, sehingga kami lalai melaksanakan tugas perutusan untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Untuk itu Tuhan, ampunilah kami, dan pada kesempatan ini kami mau mengaku dosa secara pribadi di hadapan Engkau. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, renungkanlah akan keterbatasan diri kita di hadapan Dia ketika kita jatuh di dalam dosa. Tuhan, inilah doa pengakuan dosa yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami berseru, kami memohon, ampunilah kami yang berdosa ini, yang hidup tidak berkenan di hadapan-Mu baik dalam hati kami, pikiran maupun perbuatan kami sesehari. Tuhan, biarlah kasih setia-Mu ada pada kami. Demi kemurahan-Mu, kami memohon, ampunilah dosa kami. Dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami memohon. Amin.
Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus, firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 2 menyaksikan bagi kita sekalian, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai. Sungguh indah ketika kita beroleh jalan masuk oleh karena iman kita kepada Tuhan. Karena di sanalah terletak pengharapan ketika kita mempunyai kemuliaan di dalam Tuhan Allah. Muliakanlah Allah Bapa. Kidung Jemaat 242. Saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dari itu mari kita siapkan diri kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur akan kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau menyertai kami, Engkau mau melibatkan kami dalam tugas panggilan, perutusan karya pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Kami bersyukur oleh kuat kuasa firman-Mu, kami dimampukan untuk dapat menempuh jalan pelayanan yang kami hadapi, yang kami alami. Kiranya pelayanan karya yang Kau percayakan kepada kami itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan akan Engkau. Dan tiba saatnya kembali pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat kepada kami
supaya kami dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan kami hidupi akan firman-Mu yang benar. Tolong kami Tuhan, kuatkanlah kami pada saat ini sehingga kami dapat sungguh-sungguh akan menikmati perenungan firman Tuhan saat ini. Kiranya firman Tuhan dapat berbuah lebat dalam hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan menurut Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Matius 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8 demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Allah tentu punya tugas perutusan di dunia ini. Ya, kita semua diutus oleh Allah. Berapapun usianya, dimanapun kita berada, apapun profesinya, kita dipanggil untuk menjadi utusan Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utus berarti menyuruh orang pergi ke suatu tempat. Atau yang kedua, mengirimkan orang sebagai wakil. Itu berarti ketika kita dipanggil menjadi utusan Allah, kita menjadi wakil Allah untuk melakukan apa yang Allah kehendaki di suatu tempat dimanapun kita berada. Berbicara mengenai utusan,
Saya ingat sebuah lagu yang dipersembahkan oleh anggota jemaat dan simpatisan GKI Juwana beberapa minggu yang lalu di dalam pelengkap Kidung Jemaat 177 yang berjudul Aku Tuhan Semesta. Syair dan lagu asli tersebut berjudul I the Lord of the Sea and the Sky. Ini diciptakan oleh Daniel Scooter pada tahun 1991 berdasarkan Yesaya 6 ayat 8 dan diterjemahkan oleh tim Yamuger tahun 1998. Berikut ini bait-bait dan referen yang sering kali kita dengar lagunya. Bait pertama, Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar, kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang, siapakah utusanku membawa terang. Referennya, ini aku utus aku, ku dengar engkau memanggilku, utus aku tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Bait yang kedua, aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut, siapa bawa firmanku utusanku. Bait yang ketiga, aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan sorgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Sungguh lagu yang memiliki makna begitu mendalam bagi kita, umat yang percaya kepada Allah. Suara Allah, suara Tuhan. Dan di sana juga ada suara manusia bersaut-sautan. Tuhan memperlihatkan diri kepada umat manusia betapa agung dan berkuasanya Ia terhadap alam semesta. Tuhan semesta alam yang begitu dahsyat ternyata begitu peduli kepada jeritan umat manusia. Dari dunia yang kelam oleh karena dosa, Dia menyelamatkan umat manusia. Tak berhenti di situ saja. Ternyata dalam rangka mewujud nyatakan damai sejahtera Allah, Ia, Sang Pencipta terang, mengikut sertakan kita, umat manusia di dalam karyanya. Meskipun kita sebagai manusia yang rapuh, kita kadangkala mengalami kelemahan tubuh, Tuhan tidak hitung-hitungan dalam mengajak kita sebagai manusia untuk turut serta dalam karyanya. Tuhan mengajak kita sebagai umat manusia supaya kita bersedia berkarya bersama Dia. Hal itulah kemudian yang nampak dalam lirik, siapakah utusanku membawa terang? Siapa bawa firmanku utusanku? Siapa mewartakannya, siapakah? Dan dalam referen lagu tersebut kemudian memperlihatkan komitmen dari umat manusia. Ini aku, utus aku. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita sebagai umat manusia adalah, seberapa banyak dari antara kita yang mampu meresapi lagu ini di tengah situasi yang tidak menentu karena pandemi COVID-19 ini? Lagu yang memiliki makna yang mendalam, namun kadangkala hanya terucap begitu saja. Lirik di bagian referen ini belum bisa sepenuhnya kita lakukan dengan hati dan diri kita sebaik mungkin. Di saat Tuhan Allah mengajak kita untuk turut serta dalam karya menghadirkan tanda kerajaan Allah,
kita tidak semangat melakukan tugas perutusannya. Bahkan kita tidak mau melakukan karya tugas perutusan yang Allah berikan kepada kita. Ada begitu banyak alasan yang kita ucapkan. Kita katakan sedang sibuk. Tuhan, aku sakit, batuk, pilek. Aku kerja, tidak ada waktu, tidak ada kendaraan, takut karena situasi pandemi COVID-19 dan lain sebagainya. Kita mengatakan ini dan itu. Hingga sampai pada akhirnya, ya Tuhan, ini aku, tapi utuslah dia untuk melakukan tugas perutusan-Mu. Namun saat ini kita dapat belajar dari kisah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Di mana Tuhan Yesus pada waktu itu hadir di tengah-tengah dunia ini untuk melaksanakan tugas panggilan misi Allah di dunia ini, yaitu untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melalui kehadiran, pengajaran, dan karyanya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah bukan suatu yang mengawang-awang, bukan bahasa surgawi yang tidak dimengerti oleh umat manusia, bukan soal nanti atau suatu tempat. Akan tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa kehadiran kerajaan adalah dalam Matius 10 ayat 7 menyaksikan bahwa kerajaan sorga sudah dekat melalui kehadiran dan karya Tuhan Yesus. Tanda kerajaan Allah yang seperti apa yang Tuhan Yesus hadirkan melalui karyanya? Dalam sebuah buku yang berjudul Gereja dan Misinya, tulisan Pendeta Emeritus Widi Artanto menyebutkan bahwa Injil Kerajaan Allah yang menjadi misi Tuhan Yesus menyangkut 4 hal. Ada 4 hal, yaitu misi keutuhan ciptaan, misi pembebasan, misi penghambaan, dan misi perdamaian. Keempat misi itu diungkapkan lewat satu kata, yaitu shalom, damai sejahtera. Inilah tanda kerajaan Allah yang Yesus hadirkan melalui karya pelayanannya di dunia ini. Tugas perutusan itu juga diberikan kepada kita sebagai murid Kristus masa kini untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Itu artinya kita sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Allah, diutus untuk melawan segala kuasa yang membuat sesama umat manusia menderita. Sehingga damai sejahtera Allah kita hadirkan kepada sesama yang ada di sekitar kita. Diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah berarti kita tidak kompromi dengan kekuatan gelap yang merusak ciptaan Allah demi pemuasan hawa nafsu. Diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah berarti menjadi teman dan sahabat bagi mereka yang sakit, berusaha mengubah hati mereka yang keras menjadi lembut. Diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah berarti kita diutus menghadirkan kepedulian Kristus terhadap mereka yang resah, mereka yang miskin dan lesu. Mari
kita semangat menghadirkan tanda kerajaan Allah di dalam kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita siap dengan komitmen, ini aku, utus aku, tuntun aku Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Allah yang hidup, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi kami dan kami kasihi, sungguh kami selayaknya bersyukur senantiasa oleh karena perbuatan kasih-Mu. Engkau melihat kami sebagai umat manusia yang butuh belas pengasihan. Kiranya karya yang Engkau hadirkan dalam dunia ini menjadi tanda akan kerajaan Allah, juga dapat kami lakukan dalam kehidupan nyata yang kami hadapi di dunia ini. Pada saat ini kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang bergumul dalam sakitnya. Kiranya Engkau mampukan kami sebagai teman maupun sahabat untuk memberikan kekuatan, bahkan memberikan dukungan supaya
anak-anak-Mu yang sakit dapat menjadi pulih. Kami juga berdoa bagi mereka yang lemah tubuh, mereka yang berada di usia lanjut. Kiranya kami hadir bersama dengan mereka untuk memberikan kisah kasih akan karya yang Tuhan lakukan dalam masa kehidupan di dunia ini. Tuhan, tolong kami, kiranya kami anak-anak-Mu diperlengkapi untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukannya. Kami juga sebagai Gereja Kristen Indonesia Juwana yang bergumul dan berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap setia untuk melayani Engkau. Itu karena kasih-Mu kepada kami yang mempercayakan akan pelayanan di GKI Juwana. Kau berkati majelis jemaat yang memimpin, yang mengkoordinir akan kehidupan pelayanan di jemaat GKI Juwana. Begitu juga bersama dengan komisi badan pelayanan, baik PPA maupun PAUD yang Tuhan percayakan hadir untuk bersama-sama berjuang dalam membangun kerajaan Allah di wilayah Juwana ini. Mampukan kami Tuhan untuk bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan baik di jemaat GKI Juwana maupun bermasyarakat. Kami juga berharap akan renovasi ruang kegiatan pelayanan GKI Juwana yang saat ini berhenti Tuhan. Kami berharap akan berlanjut, kiranya pelanjutan itu boleh kami sikapi dengan bijaksana seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan yang memperlengkapi kami sehingga apa yang kami lakukan itu boleh seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini kami berharap kiranya pergumulan akan perekonomian dapat membaik, baik secara pribadi kami sebagai anak-anak-Mu, di keluarga, lembaga maupun perusahaan-perusahaan dimanapun berada mampu mengelola akan keekonomiannya masing-masing sehingga perekonomian di negara Indonesia dapat bangkit. Dan juga kami bergumul akan kesehatan, tenaga medis, para pejuang ketika menghadapi pasien, baik mereka yang sakit maupun terinfeksi COVID-19. Kiranya Tuhan menjaga, Tuhan memberikan kekuatan bagi anggota keluarga, ketabahan, kesabaran dalam mengemban tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Begitu juga dengan kami sebagai masyarakat Indonesia, kiranya kami tetap taat melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kami berada, baik di rumah ibadah, di pasar, di tempat kerumunan orang banyak. Tolonglah kami ya Tuhan. Dan juga bagi mereka yang bertugas untuk mengamankan situasi dan kondisi bangsa dan negara Indonesia ini dapat bertindak tegas, dapat Tuhan lindungi oleh karena kemurahan-Mu. Maka dari itu Tuhan, kiranya hikmat-Mu mengalir kepada pemerintah yang Tuhan percayakan untuk mengelola bangsa dan negara Indonesia ini, baik dari pusat, daerah, desa, dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya tanda kerajaan-Mu kami dapat hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Terlebih lagi di bangsa dan negara Indonesia, damai sejahtera Allah turun ke atas kami semua. Perlengkapi kami Tuhan, anak-anak-Mu, biarlah kami juga dapat berkarya dengan tekun. Kami dapat
menyebarkan terang sinar kasih-Mu dan dapat menggarami kehidupan yang ada di sekitar kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam kuasa kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Saudaraku, kehidupan kita mungkin belum ada dalam situasi yang tenang dan stabil, namun di dalam anugerah dan kasih-Nya yang nyata itu, kita tahu tidak perlu kecemasan dan kekhawatiran menguasai diri kita secara berlebihan. Maka marilah tetap menyatakan yang terbaik kepada Tuhan, salah satunya lewat persembahan yang kita berikan dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dengan rela hatimu
Tuhan, Bapa kami yang maha baik, kembali kami boleh mengucap syukur. Kami selalu bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, yang dimana Engkau telah memberikan anugerah kepada kami, bahkan yang boleh kami rasakan pemeliharaan Tuhan sepanjang pagi hingga petang ini. Kami juga boleh berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan, kiranya boleh menjadi landasan bagi hidup kami. Kami juga boleh berterima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh memberikan ungkapan syukur di tempat ini. Biarlah kami terus belajar untuk memberi dengan penuh sukacita dan belajar untuk mengasihi sesama kami dengan tidak tembang pilih. Bahkan boleh belajar bersama-sama untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima ungkapan syukur pada saat ini yang meskipun tidak seberapa nilainya, namun biarlah terus boleh dipergunakan untuk keperluan di tempat ini. Kami juga boleh berdoa untuk mereka, saudara-saudara kami yang rindu untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memampukan, Tuhan menguatkan agar mereka terus ikut berkarya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kami serahkan sepenuhnya dan kami boleh mengucap syukur senantiasa. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.